Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir hari ini di mata kuliah Kewirausahaan, UMKM, dan Bisnis Islam. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, di pertemuan hari ini kita akan membahas konsep-konsep dasar kewirausahaan dan hubungan dengan konsep syariah. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya, siapa yang tahu arti kewirausahaan? Oke, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Istilah kewirausahaan ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, wira artinya pahlawan. Yang kedua, usaha artinya perbuatan, prakarsa, atau ikhtiar. Jadi secara garis besar dapat diartikan segala daya upaya suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai sesuatu hal yang dimaksud. Contoh, saya punya uang 25 juta. Saya tidak ingin terikat pada suatu perusahaan. Karena mungkin ribet yang harus turun jam 8, pulang jam 5. Apalagi seorang marketing, dia harus turun jam 8, terus keluar, mencari nasabah untuk memenuhi target bulanan dia. Apa yang akan saya lakukan dengan uang 25 juta tersebut? Saya berpikir, saya ingin membuka sebuah usaha. Usaha yang bermanfaat bukan buat saya, tapi bisa bermanfaat untuk keluarga saya dan orang lain. Saya berpikir sebuah usaha yang sangat simpel. Saya buka galon air isi ulang. Saya rasa cukup dengan biaya 25 juta untuk membuat galon air isi ulang. Seperti itu. Lanjut. Nanti kita akan bahas. Siapakah wirausahawan itu? Seorang wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Beberapa contoh yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pertama, dia harus bertanggung jawab terhadap usaha yang akan didirikan. Terlebih lagi, usaha tersebut untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, kita lanjut yang air isi galon tadi. Setelah saya membuka galon isi ulang, terus apa yang saya lakukan? Saya harus bertanggung jawab dengan usaha yang saya dirikan. Saya mau duduk manis, menunggu orang datang, atau saya mencari karyawan untuk menjemput dan berkeliling mengambil galon. Itu yang dimaksud tadi, mengendalikan sumber-sumber daya mereka sendiri dan sumber daya yang akan dikembangkan melalui tenaga orang lain. Saya harus mengambil satu karyawan. Saya beri tugas. Kalau kita menunggu di sini, maka gajimu tidak lebih dari segini. Anggap aja kita gaji, kalau kamu duduk manis di sini, gajimu hanya 500.000 satu bulan.
Tetapi, jika kamu ingin gaji lebih daripada 500, kamu harus keliling ke warung-warung makan, ke kos-kosan di daerah sekitar sini untuk menjemput galon yang kosong, dibawa ke sini, diisi, dan diantar kembali. Potensinya apa? Omsetnya akan naik daripada kita menunggu pembeli datang. Terus yang kedua, lebih menyukai risiko. Seorang pengusaha atau seorang wirausahawan bukanlah seorang pengambil risiko yang liar, melainkan seorang pengambil risiko yang diperhitungkan. Jadi seorang wirausahawan itu membuka RI Sulang Galon bukan tanpa perhitungan. Dia sudah perhitungkan, dengan modal 25 juta, apa yang akan saya dapatkan? Timbal baliknya apa dalam 1 bulan tersebut? Ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Pertama, kita harus membeli tutup galon. Yang kedua, kita harus membeli tisu galon. Yang ketiga, kita harus membeli air mentahnya, air PDAM. Yang ketiga, kita harus memberi gaji karyawan kita. Itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kira-kira 3 bulan pertama, dia harus menyisihkan sisa modal awal dari pembuatan depo air minum isi ulang. Karena apa? Kita tidak bisa berspekulasi bahwa usaha yang akan kita dirikan di bulan pertama akan profit. Tidak bisa. Kita harus mengambil 3-6 bulan. Kenapa seseorang yang ingin membuka usaha dan meminjam uang di bank, mereka harus menyisihkan minimal 6 kali angsuran. Itu untuk antisipasi apabila terjadi di bulan-bulan awal mereka tidak menutupi untuk perputaran usaha mereka. Seperti itu. Jadi dia sudah menyiapkan 6 bulan untuk membayar angsuran di bank. Yang ketiga, keyakinan atas kemampuan mereka untuk berhasil. Umumnya memiliki banyak keyakinan atas kemampuannya untuk berhasil. Jadi kita jika ingin membuat suatu usaha, kalau kita dari awal niatnya dalam hati kita akan gagal, maka kita tidak akan pernah berhasil. Jadi tanamkan dalam diri kita buka usaha, insya Allah kita akan berhasil. Yang keempat, hasrat untuk mendapatkan umpan balik langsung. Wirausahawan ingin mengetahui sebaiknya apa yang mereka bekerja dan terus-menerus mencari pengukuhan. Jadi apa sih yang ingin kita capai jika kita membuka suatu usaha? Pertama pasti tambahan pendapatan. Yang kedua apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita. Serta yang ketiga, bisa membantu banyak orang untuk mengangkat perekonomian orang di sekitar kita. Yang kelima, wirausahawan lebih energik dibanding orang kebanyakan. Energik ini merupakan faktor penentu mengingat luar biasa bisnis yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha. Jadi seorang usahawan itu mempunyai semangat melebihi orang-orang yang bekerja di kantoran. Karena apa? Seorang usahawan itu tidak terikat waktunya. Kalau dia mau usaha, mau sukses, minimal dia harus lebih pagi bekerjanya dari kebanyakan orang yang bekerja di kantoran. Saya kasih contoh lagi. Di depo air isi ulang, kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat, perkampungan, kalau kita buka depo itu jam 8,
kemungkinan yang beli akan sedikit. Kenapa? Karena jam 8, jam 7.30 orang sudah pada berangkat ke kantor untuk beraktivitas di kantor. Jadi kemungkinan untuk mereka beli air galonmu di jam 8 sangat kecil. Maka kalian harus buka mulai jam 6. Dengan harapan masyarakat setelah sholat subuh masak, kehabisan air galon, dia beli, dan usaha kamu, toko kamu sudah buka. Selanjutnya, seorang wisatawan memiliki indera yang kuat untuk mencari peluang. Mereka melihat ke depan dan tidak begitu mempersoalkan apa yang telah dikerjakan kemarin, melainkan lebih melihat apa yang akan dikerjakan besok. Hari ini kita mendapatkan 25 galon air isi ulang. Kita tidak usah berbicara hari ini, kita harus berbicara hari esok. Berapa air isi ulang yang akan kamu capai besok hari? Oke, saya niatkan dalam hati saya, besok saya harus 35 galon. Berarti usahanya harus lebih giat daripada hari ini. Saya akan bikin brosur untuk saya sebarkan agar orang-orang yang belum mengetahui tempat saya jualan air galon akan mengetahui dan akan berlangganan dengan saya. Lanjut yang B. Manfaat kewirausahaan. Menunjukkan bahwa para pemilik bisnis usaha percaya bahwa mereka bekerja lebih keras. Mereka akan menghasilkan lebih banyak uang dan akan lebih bahagia daripada mereka yang bekerja di perusahaan. Jadi seorang wirausahawan, dia selalu berpikir positif bahwa usaha saya, jika saya tekuni benar-benar, akan dapat menghasilkan uang yang lebih besar daripada kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum saya lanjut. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke apa sih potensi kekurangan untuk menjadi seorang wirausahawan. Meskipun pemilik bisnis mendapatkan banyak keuntungan dan memperoleh banyak peluang, siapapun yang berencana memasuki dunia kewirausahaan harus menyadari adanya potensi kekurangan. Sebenarnya, setiap orang memiliki potensi bisnis seorang wirausahawan. Jadi, seorang wirausahawan itu bukan karena turunan. Jadi siapapun bisa, asal ada keinginan. Si A ngomong, kamu enak. Oh, si A enak. Bapaknya yang punya warung makan terkenal itu. Jadi dia tinggal buka cabang. Bisa meneruskan usaha orang tuanya. Konsepnya tidak seperti itu. Semua bisa menjadi seorang wirausahawan asal dia mau belajar, dia punya keyakinan, dan dia punya potensi yang sekiranya orang lain tidak menyadari bahwa dia mempunyai potensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Meskipun demikian, ada kelompok-kelompok tertentu yang dapat cepat memasukkan dalam kegiatan wirausahawan. Yang pertama, wirausahawan wanita, meskipun telah diperjuangkan selama bertahun-tahun secara legislatif, wanita tetap mengalami diskriminasi di tempat kerja. Meskipun demikian, bisnis kecil yang telah menjadi pelopor dalam menawarkan peluang di bidang ekonomi, baik pekerjaan maupun wirausahawan. Banyak nih orang yang meremehkan seorang
perempuan untuk bisa sukses di bidang tertentu atau di usaha tertentu. Terutama mungkin tetangga kanan kiri ya. Si A ingin membuka usaha jual baju. Itu si A jual baju, emang dia bisa. Kalau kita memandang seseorang karena dia seorang wanita dan tidak akan sukses untuk bisa mempunyai usaha, itu salah besar. Karena apa? Banyak pengusaha-pengusaha muda yang kerjanya, yang penghasilannya itu melebihi kaum mayoritas laki-laki. Contohnya, pengusaha jilbab Zoya. Terus pengusaha jilbab Elzata. Pemilik rumah butik maaf, kameranya jatuh. Butik baju seperti Saskia Meka. Dia adalah contoh-contoh wirausahawan muda, wanita yang cukup sukses. Tidak diragukan lagi. Semua orang tahu dan meyakini itu. Yang kedua, seorang wirausahawan paruh waktu. Dia tidak mau ngambil resiko ini. Dia tetap bekerja, tetapi juga ingin mempunyai usaha. Biasanya yang setengah-setengah ini kecenderungan untuk berhasilnya ya juga setengah-setengah. Karena apa? Pikirannya terbelah. Di saat saya ingin mengembangkan usaha saya terbentur dengan aturan di tempat kerja yang saya mengharuskan untuk standby, duduk di depan komputer mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tetapi kalau saya memaksa untuk duduk di kantor mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maka usaha saya yang sudah saya bangun di luar akan keteteran. Maksudnya keteteran akan tidak berjalan sesuai yang saya harapkan. Makanya seorang wirausahawan, kalau dia setengah-setengah menjalankannya, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Selanjutnya, bisnis keluarga adalah suatu bisnis yang melibatkan 2 atau lebih anggota keluarga yang mengendalikan keuangan perusahaan. Perusahaan keluarga adalah bagian terpadu dari perekonomian umumnya di banyak perusahaan di Indonesia. Contoh, perusahaan batubara yang banyak di Kalimantan Timur. Saya punya pernah pengalaman sebelum saya mengajar. Awal-awal saya lulus kuliah tahun 2005, S1, saya bekerja di perusahaan batubara. Saya lihat di perusahaan tersebut didominasi oleh keluarga. Maksudnya perusahaan batubara yang untuk administrasi di dalam perusahaan itu rata-rata keluarga. Anak, ponakan, adik, kakak. Saya tidak lama di situ, saya hanya setahun. Tapi dari setahun itu saya bisa melihat gimana manajemen perputaran sistem perusahaan itu tidak jalan. Seorang pemimpin atau bos perusahaan selalu berkata semena-mena, ini perusahaan saya, ini uang saya mau apapun itu terserah saya. Kalau kalian gak suka, saya bisa pecat kalian, saya bisa keluarkan kalian.
walaupun kamu adalah adik saya, ponakan saya, atau anak saya. Kalau kerjamu tidak benar, kerjamu main-main, saya akan keluarkan Anda. Sebenarnya itu hal-hal yang wajar sih. Seorang pemimpin perusahaan akan mengambil tindakan serupa apabila memang potensi bawahan kerjanya tidak maksimal. Tetapi kadang kata-kata yang keluar dari seorang perusahaan keluarga lebih bisa kena di hati. Hinaan-hinaan itu sepertinya biasa keluar. Jadi membuat lingkungan kerja itu tidak sehat. Maka akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan tersebut. Lanjut. Mengapa bisnis kecil gagal dan bagaimana mengatasinya? Karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya pengalaman manajemen dan kurangnya kestabilan keuangan. Bisnis kecil seringkali menderita, seringkali tidak sesuai yang diharapkan dan banyak yang gulung tikar. Kenapa? Pertama, ketidakmampuan untuk memanajemen sebuah bisnis kecil. Manajemen keuangan, manajemen sumber daya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kurang berpengalamannya seorang wirausahawan. Pengusaha bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang yang akan dimasukinya. Seperti yang saya contohkan di atas, seorang yang ingin membuka usaha warung makan, minimal dia bisa masak atau tahu rasa masakan tersebut. Jika tidak, maka usahanya akan sia-sia atau akan lambat untuk majunya. Lanjutnya yang ketiga, lemahnya kendali keuangan manajemen yang sehat. Kunci keberhasilan perusahaan kecil dan berjalannya usaha tersebut adalah menyadarinya bahwa semua perusahaan bisnis ini memerlukan kendali keuangan yang baik. Input outputnya harus dicatat dengan baik. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Oke, ada yang bertanya kembali? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Apa sih hubungan wirausaha dengan konsep syariah? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW mengajarkan melakukan kewirausahaan dan transaksi dilakukan secara jujur, adil, dan jangan membuat konsumen atau pelanggan kecewa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia dan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan Allah tidak mengendai keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Bagi setiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaga secara bergiliran, dan ada pula ya beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 10, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi ini, dan kami adakan bagimu di muka bumi penghidupan. Amat sedikit kamu bersyukur. Konsep wirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi besar Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan kaum muslimin ada beberapa. Yang pertama,
Sidik. Benar atau jujur. Sidik artinya berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW, yaitu berkata benar, bertindak benar, atau diam saja jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Yang kedua, seorang wirausahawan harus amanah, dapat dipercaya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan tanggung jawab merupakan kunci sukses dari menjalankan sebuah wirausaha. Memiliki sifat untuk bertindak, membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab, maka setiap diri seorang muslim harus memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis. Karena tanpa kredibilitas, tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Yang ketiga, tablik, yaitu kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan untuk berkomunikasi efektif. Seorang wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi, kewajiban bahwa memberikan kemampuan istimewa kepada manusia. Tentu untuk sudah sepantasnya manusia memilih jalan hidupnya yang istimewa dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi dia harus menyampaikan baik buruknya, kurang lebihnya dari usaha yang dijalankan tersebut. Lanjut, Fatona merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas serta tanggung jawab bisnisnya dengan baik. Seorang pemilik usaha, dia tidak bisa menjalankan usaha apabila dia tidak memiliki kecakapan, kecerdasan dalam menjalankan usaha. Contoh, saya punya modal. Tadi saya punya modal untuk menjalankan bisnis air isi ulang galon. Tapi di pikiran saya, cukup saya punya modal, bisnis akan jalan. Kalau saya tidak bisa, saya akan menunjuk satu orang untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan yakinlah, jika kalian seorang wirausahawan memiliki keinginan sifat seperti itu, maka usahanya tidak akan maju. Karena apa? Kita masih bergantung kepada orang lain. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bercerita sedikit mengenai seorang wirausaha yang cukup sukses yang saya kenal. Beliau teman almarhum kakak saya. Dulu dia seorang pegawai negeri sipil. Sekitar tahun awal-awal 2000 sampai 2003 atau 2004, beliau berpikir, saya tidak akan pernah bisa maju, saya tidak akan pernah bisa kaya, saya tidak akan pernah bisa untuk membahagiakan keluarga saya jika saya tetap menjadi pegawai. Beliau memutuskan untuk berhenti. Sekitar tahun 2003 atau 2004, dia membangun usaha air isi ulang. Pertama, dia membangun air isi ulang di dekat rumah beliau di Jalan Jakarta. Mungkin kalau ada yang tahu, di dalam perumahan Jakarta itu ada air isi ulang yang cukup rame, cukup besar. Beliau yang punya. Rata-rata beliau itu sudah mencapai omset 100 sampai 150 galon satu hari.
di satu tempat. Alhamdulillah beliau cukup yakin dan percaya diri untuk mengembangkan usaha tersebut. Sekarang dia sudah mempunyai sekitar 4 galeri air galon isi ulang dengan omset yang rata-rata hampir sama. Dan alhamdulillahnya lagi, dia sudah bisa mencapai omset bersih 1 bulan itu sekitar 30 juta. Dengan banyaknya karyawan di tiap outlet itu sekitar 3 atau 4 orang. Beliau bisa membayar gaji karyawan, membayar sewa tempat, serta terus mengembangkan usahanya. Jadi apabila yang punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha, seorang wirausaha, insya Allah asal kita belajar, kita tahu manajemennya, kita tahu cara-cara untuk menjadi pengusaha yang baik, pasti ada jalannya. Sekolah manajemen banyak, sekolah untuk menjadi seorang wirausahawan yang hebat itu juga banyak. Jadi tidak berkewajiban kalau kita sudah lulus S1 harus menjadi karyawan, harus menjadi seorang yang digaji, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat, memberi manfaat kepada banyak orang. Salah satu contohnya yaitu menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang usahawan. Usaha kita yang akan kita jalankan cukup berkembang, cukup baik, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk warga di sekitar kita. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.